Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Najwa Putri Farabi dengan NIM C2111. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang pertumbuhan dan cara ngebedah ikan atau eh, materi praktikum hari ini yang bersangkutan dengan pertumbuhan. Jadi pertama-tama ada materi tentang pertumbuhan itu sendiri yang telah dipaparkan oleh asisten praktikum yaitu Kak Dewanti. Nah, apa sih itu pertumbuhan? Jadi pertumbuhan itu tuh adalah dimana kita tuh laju morfologi ikan tersebut yang sudah mulai berbeda dari yang mereka dari juvenil sampai ke mereka ikan dewasa. Dan di pertumbuhan ini juga panjang dan bobot itu mempengaruhi banget, makanya ada 3 faktor aspek yang bakal kita lihat di sini, yaitu ada faktor kondisi. Faktor kondisi itu adalah kemontokan ikan tersebut, lalu ada hubungan panjang dan bobot, dan terakhir ada cohort atau kelas ukur. Nah, setelah selesai pemaparan materi dan ngejelasin tentang pertumbuhan ini secara teoritis, kita lanjut ke lab untuk melakukan pembedahan ikan. Yang dimana ini juga pertama kali aku ngelakuin ini, jadi beneran yang agak deg-degan karena takut salah dan kayak excited juga pastinya. Nah, selanjutnya kita mulai ngepersiapin alat-alat SOP yang udah kita bawa tadi. Pertama ada trash bag, dan trash bag ini digunain untuk ngealasin meja tersebut biar kita juga gampang ngebedah-bedahnya. Habis itu selanjutnya kita harus siapin botol jar 6, tapi yang dipakai di sini 4 karena kita bakal dapat 2 ikan dan masing-masing gonat dan ususnya itu ditaruh di botol jar yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya itu juga ada sarung tangan latex karena nggak mungkin pakai tangan langsung, itu pakai sarung tangan latex aja jujur juga amis banget. Iya benar. Lalu selanjutnya juga ada penggaris, 2 penggaris bening. Itu harus bening karena biar pada saat pengukuran itu kelihatan bagian-bagian ukurannya. Lalu alat bedah itu paling penting karena gak mungkin dong kita ngebedah tanpa alat bedah. Nah, selanjutnya kita tuh dapat 2 ikan dan kita dokumentasiin di baki kita. Jangan lupa untuk dikasih label label ikannya atau kode ikannya, itu kita dapatnya tuh ikan keberapa. Selanjutnya setelah diukur dan didokumentasi, kita mulai naruh ikan itu ke styrofoam dan sama diukur juga. Di situ tuh kita narikin sirip-siripnya biar kelihatan dan kita tahan pakai pentul dan difoto lagi, didokumentasiin lagi. Nah, untuk pengukuran sendiri itu kita mencari panjang total, panjang baku, tinggi badan, serta panjang cagak. Nah, pada pertemuan kali ini juga aku jadi baru tahu soal panjang cagak. Jadi kalau misalnya panjang total itu dari ujung mulut sampai ujung ekor. Kalau misalnya panjang baku dari ujung mulut sampai pangkal ekor. Sedangkan panjang cagak ini dari ujung mulut sampai di antara ekor atau di pertengahan ekor itu yang kayak ekor kan kayak begini. Di ujung-ujungnya tuh ada biasanya mereka kayak nyabit di sini. Tapi di sini biasanya disisakan. Nah, di sini tuh bagian panjang cagaknya, guys. Nah, udah kita mulai aja tuh ngebedah ikan sesuai dengan instruksi Kak Nisrina, kakak asprak aku. Kita mulai ngegunting dari sirip analnya ke arah atas ke arah sirip vektoral, lalu ke bawah ke arah sirip pelvik. Dan itu tuh menurut aku, bukan menurut aku, tapi kita itu emang harus pelan-pelan di situ. Karena takutnya sebenarnya nggak apa-apa sih juga buat tapi menurut jangan sampai ngelewatin tulang karena bagian di bawah tulang itu udah bagian organnya. Dan pada saat ngegunting daging itu agak susah sih jujur, cuman itu bisa dibantu pakai alat bedah yang lainnya itu yang pisau, jadi bisa dibantu disayat. Habis itu kita buka. Nah, sebelum dikeluarin kita dokum lagi ikan yang udah dibedah, tapi jangan dikeluarin dulu organnya. Habis itu kita cari organnya. Di sini kita cari ada gonad, usus, dan juga lambung. Tapi sayangnya kelompok aku ini lambungnya pada pecah semua. Jadi kita cuma dapat gonad sama usus aja. Nah, selesai itu ini nyarinya benar-benar agak PR karena pembuluh darahnya itu pecah dan jadi semuanya tuh warna merah. Itu kalau misalnya nggak hati-hati itu agak mempersulit sih. Karena ususnya bisa nyatu sama siapa aja, sama bagian-bagian daging lain, dan bakal takutnya juga nggak sengaja kegunting atau kesayat karena dia senyaru itu. Dan apalagi usus itu bentuknya tuh panjang dan tipis kan, itu ngangkatnya juga hati-hati. Apalagi waktu mau nyabut dari ujung kepalanya itu tuh agak susah banget, kecuali kalau misalnya nggak digunting itu juga guntingnya harus pelan-pelan. Nah, udah selesai dapet, kita angkat semua organ-organnya itu harus pelan-pelan. Dan kebetulan karena
emang ikan kita udah lembek juga, itu tuh takutnya ternyata lambungnya tuh udah pada pecah semua. Jadi yang kita dapat itu cuman gonad sama ususnya. Habis itu gonadnya kita timbang dan ususnya kita ukur panjangnya dan kita foto, kita dokum lagi. Setelah kita dokum itu lanjut pengukuran gonadnya juga udah kan, kita catat di datasheet yang udah kita bawa semua pengukurannya buat dijadiin data gabungan sama teman-teman di kelompok kita yang lain. Selanjutnya itu setelah dokum juga kita masukin sampel-sampelnya itu ke botol jar. Udah dimasukin ke botol jar, kita kasih formalin 10%. Ini biar tetap awet. Dan ya segitu aja mungkin khusus untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.